Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Berikut beberapa definisi perilaku individu menurut para ahli. 1. Menurut Sofiandi dan Garniwa, perilaku individu adalah sesuatu yang dikerjakan seseorang seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan sekerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gudang, dan lain sebagainya. 2. Gibson CS menyatakan perilaku individu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang seperti berbicara, berjalan, berpikir, atau tindakan dari suatu sikap. 3. Menurut Stephen P. Robbins, dalam bukunya yang berjudul Perilaku Individu menyatakan bahwa suatu pemahaman tentang perilaku bermula dari kajian mengenai kontribusi utama psikologis terhadap perilaku organisasi. Kontribusi ini dibagi dalam 4 konsep, yaitu sikap, kepribadian, persepsi, dan pembelajaran. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Individu membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Nimran dalam Sophia menjelaskan karakteristik yang melekat pada individu terdiri dari ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Dasar-dasar perilaku individu. Perilaku manusia sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Dilihat dari sifatnya, perbedaan perilaku manusia itu disebabkan karena kemampuan, kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan perilaku, pengalaman, dan reaksi afektifnya berbeda satu sama lain. Pendekatan yang sering dipergunakan untuk memahami perilaku manusia adalah: yang pertama, penekanan; yang kedua, penyebab timbulnya perilaku; yang ketiga, proses; yang keempat, kepentingan masa lalu dalam menentukan perilaku; yang kelima, tingkat dari kesadaran; dan yang keenam adalah data. Dasar-dasar memahami perilaku. Yang pertama, perilaku adalah akibat. Yang kedua, perilaku diarahkan oleh tujuan. Ketiga, perilaku yang dapat diamati secara langsung dapat diukur. Yang keempat, perilaku yang tidak dapat diamati secara langsung juga penting dalam mencapai tujuan. Yang kelima, perilaku didorong atau dimotivasi. Faktor yang mempengaruhi perilaku individu adalah kepribadian, persepsi, sikap, kemampuan dan keterampilan, latar belakang keluarga, demografis, pengalaman, dan kapasitas belajar. Berikutnya, ada beberapa hampiran untuk memahami perilaku. 1. Hampiran kognitif. Pendekatan ini pada dasarnya lebih menekankan pada peranan individu dalam berinteraksi dengan lingkungan atau mental internal, seperti berpikir dan juga menimbang. Dalam prosesnya, pendekatan ini adalah proses mental yang menyempurnakan dan disempurnakan oleh struktur kognitif yang ada. Yang kedua, hampiran penguatan. Pendekatan ini menekankan pada peranan lingkungan dalam perilaku manusia yang dianggap sebagai stimuli atau suatu sumber yang dapat menghasilkan dan memperkuat respon-respon perilaku. Perilaku ditentukan oleh stimuli lingkungan, baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku. Pendekatan ini bersifat historis dan tidak ada perbedaan antara sadar dan juga tidak sadar. Yang ketiga, hampiran psikoanalitis. Menekankan pada peranan sistem psikoanalitis dalam menentukan suatu perilaku, karena hampir sebagian besar aktivitas mental akan menentukan perilaku individu itu sendiri. Manusia itu unik, dan perilakunya pun unik. Tetapi kita dapat menarik sebuah kesimpulan dari prinsip-prinsip dasar sifat manusia secara umum. Berikut merupakan prinsip-prinsip dasar sifat manusia. Mengapa manusia bertingkah laku? Manusia berbeda perilakunya, karena kemampuannya tidak sama. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan bagaimana bertindak. Kebutuhan manusia dapat dipenuhi lewat perilaku masing-masing. Memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif, di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang dan tidak senang atau afektif. Orang jarang bertindak netral mengenai sesuatu hal yang mereka ketahui dan alami.
Mereka cenderung untuk mengevaluasi sesuatu yang mereka alami dengan cara senang atau tidak senang. Perasaan senang dan tidak senang ini akan menjadikan seseorang untuk berbuat yang berbeda dengan orang lain dalam menanggapi suatu hal.